Panduan ibadah online. Gunakan baju yang rapi dan sopan. Bebas berekspresi, memuji dan menyembah Tuhan. Fokus saat ibadah berlangsung. Persiapkan hati dan sikap terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kali ini kakak ini yang menyapa kalian semua di rumah. Kita akan memulai ibadah minggu ini ya, tapi sebelumnya kita berdoa sama-sama ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih atas kesehatan yang telah Kau berikan bagi kami. Terima kasih juga telah menjaga dan melindungi kami selama kami di rumah. Sebentar kami akan memulai ibadah ini. Berkati ibadah kami hari ini. Biarlah firman yang disampaikan oleh kakak-kakak Pena menjadi rema dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang duduk yang manis. Kita mau mulai ibadah kita ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Ada Kim. Hai Kak Grace. Kak Fangli juga ada. Kita lagi beres-beres loh sekarang. Kok kayaknya Kak Grace terlihatnya seneng banget ya? Iya. Kak Grace hari ini senang sekali karena kakak-kakak Madia yang kelas 6 udah pada lulus Kak Fangli. Mereka sekarang udah naik ke SMP. Ada kakak Jire, kakak Valerie, kakak Teoni, dan masih banyak lagi yang udah lulus dari SD Kak Fong. Makanya Kak Grace senang sekali. Gitu. Kalau Kim kalau lagi senang ekspresinya gimana? Memuji Tuhan. Wah, memuji Tuhan Kak Fong. Betul. Pas banget, kita akan mulaikan ibadah online. Jadi sekarang yuk sama-sama kita mau memuji Tuhan. Ayo, Adik-adik di rumah, sama-sama kita memuji Tuhan yuk. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau
saat kita senang, saat kita ingin bersyukur kepada Tuhan, kita bisa mengekspresikan kebahagiaan kita dengan cara yang kita suka. Kita bisa bertepuk tangan, kita bisa melompat buat Tuhan Yesus, kita memuji Tuhan. Nah, sekarang kita mau lebih lagi ya memuliakan nama Tuhan, tetapi biar lebih semangat, kita mau menyerukan Yel Yel Shining Kids. Tapi Yel Yel Shining Kids akan dipimpin oleh Kak Fongli. Silakan Kak Fongli. Ayo semuanya. Yuk kita ikutin ya. Yang semangat kali ini semuanya ikut ya. Yuk siap, mulai. Shining Kid. Yes. Shining Kid. Anak terang, sukacita, penuh kasih, kompak. Yeay.
Jadi kita semakin hari semakin senang dalam memuji Tuhan, semakin kita memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, mari sama-sama kita mau siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan.
Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang begitu baik, yang senantiasa menemani kami, menjaga kami. Saat ini Tuhan, hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kalian membawakan firman mengenai bahwa ternyata mengasihi itu mudah. Jadi kalian ambil firmannya dari Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Jadi adik-adik ambil Alkitab di rumah. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ayat 14, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu mengemenggahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ayat 15, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu, manusia dan setan-setan. Dan ayat 16, sebab di mana iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ayat 17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya perdamaian, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang afik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi adik-adik, minggu ini Kylie mau sampaikan ternyata mengasihi itu sangat mudah. Belum Kak Kylie memulai untuk firman minggu ini, Kylie mau mengingatkan firman minggu kemarin yang dibawa oleh Kak Angel. Ayo, siapa yang masih ingat? Jadi tentang aku mampu mengampuni sesama. Ayo adik-adik di rumah, sudah belum melakukannya dari hari Senin sampai Minggu ini untuk melakukan atau mengampuni selama sesama. Jadi misalkan contohnya ada adik kakak yang di rumah, ada kakaknya atau adiknya yang suka jahil, suka ngambilin mainan kakaknya atau adiknya. Nah nanti kakaknya marah, ada nggak? Terus dendam, terus nggak mau melupakan, jadi benci. Nggak boleh ya adik-adik ya, nggak boleh. Jadi harus mengampuni. Jadi nanti adik-adik yang suka rebut mainan juga tidak boleh melakukannya, oke? Dan juga ayat hafalan yang dari Matius 6 ayat 14 bisa dihafalkan. Dan setiap minggunya kalau yang adik-adik yang sudah menghafalkan ayatnya, nanti akan diberikan 10 kupon dan dikumpulkan kuponnya. Nanti akan dilakukan basar di awal tahun. Jadi adik-adik kumpulin dari hafalin ayat hafalan atau melakukan kreativitas atau mengikuti semua kegiatan Shining Kid. Oke adik-adik. Jadi ya kita harus mengasihi sesama kita. Itu Tuhan mau kasihi, karena Tuhan selalu mengingatkan kita manusia, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi adik-adik bisa gak mengasihi semua sesama yang ada di dunia ini? Ya gak bisa. Jadi gak bisa semuanya adik-adik dalam satu dunia ini adik-adik bisa mengasihi semua. Karena yang dimaksud sesama itu contohnya dari yang di dalam rumah. Misalkan seperti siapa? Mama, papa, kakak, adik, ya kan, om, tante, kakek, nenek. Itu semua lingkungan yang disebut sesamamu dalam lingkungan rumah. Jadi adik-adik mulai dari lingkungan rumah yang tadi Kak udah sebutin, itu harus bisa mengasihi adik-adik. Dan juga contoh sesama kita juga di lingkungan sekolah, di lingkungan gereja. Nah itu kita bisa melakukan yang namanya kasih terhadap sesama. Jadi adik-adik
kita sini di semua, apakah kita semua perlu makan? Tentu saja kita semua perlu makan, ya kan? Nah, maka dari itu kalian harus berbagi. Contoh, kalau kalian melihat ada di jalan, ya, ada orang yang kekurangan, kelaparan, pengemis, yang tidak punya makanan. Nah, kebetulan adik-adik lagi memegang 2 roti, ya kan? Nah, adik-adik bisa memberikan kepada yang kelaparan di jalanan, atau di sekolahan juga adik-adik bisa, misalkan teman sekolahnya lupa bawa makanannya, ketinggalan. Nah, adik-adik harus belajar berbagi. Nah, udah itu, apakah adik-adik suka diejek, suka dihina? Oh, tentu tidak. Kita kan gak suka ya diejek atau dihina. Makanya adik-adik tidak boleh mengejek atau menghina sesama, karena akan menyakiti hati sesama kita. Dan juga suka gak adik-adik dipukul? Oh, tentu tidak. Tidak suka dipukul-pukul, sakit rasanya. Jadi adik-adik tidak boleh memukul, karena dipukul itu sakit. Karena kita merasa dipukul itu sakit, jangan kita pukul orang lain. Dan juga penghalang kita mengasihi sesama, contohnya banyak. Jadi banyak sekali contoh-contoh yang menghalang adik-adik untuk melakukan kasih kepada sesama, ialah contohnya 1, sombong, 2, iri hati, 3, dendam, 4, pengaruh lingkungan, 5, benci, dan 6, tidak ada kasih. Jadi adik-adik ingat ya, hal-hal yang tadi Kak Aili sebutkan itu yang menghalangi adik-adik untuk melakukan kasih terhadap sesama. Jadi adik-adik harus ingat ya, penghalangnya ada 6. Jadi 1, sombong, 2, iri hati, 3, dendam, 4, pengaruh lingkungan, 5, benci, ke-6, tidak ada kasih. Jadi adik-adik ingat 6 penghalang kita untuk mengasihi sesama ini, dihafalkan. Lalu nanti adik-adik sebutkan tanpa lihat catatan, lalu direkam, dikirim ke kakak-kakak pena. Oke? Dan adik-adik akan mendapatkan reward kupon lagi. Jadi dari tokoh-tokoh di Alkitab banyak sekali, seperti Nabi Nuh, Bapak Abraham, Bapak Musa yang melakukan kasih terhadap sesamanya, dan itu semua yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Jadi adik-adik lihat cuplikan ini, itulah contoh kasih dari 3 tokoh Alkitab kita. Maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Setelah Abram kembali dari mengalahkan para raja yang bersama-sama, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, "Berikanlah kepadaku orang-orang itu."
dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada raja negeri Sodom itu, Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, Aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali. Aku bersumpah demi Tuhan Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Nah, tadi adik-adik sudah lihat kan cuplikan tokoh-tokoh seperti Bapak Abraham yang mengasihi Lot. Ia mengizinkan Lot untuk memilih wilayahnya. Dan juga ada lagi salah satu Bapak Abraham, bukti Bapak Abraham mengasihi Lot. Waktu itu Lot ditangkap. Nah, jadi Bapak Abraham membantu membebaskan Lot. Itu salah satu kasih yang dicerminkan oleh Bapak Abraham untuk Lot. Dan juga kasih yang dipancarkan oleh Musa ialah waktu Musa membawa bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan selama 40 tahun. Itulah kasih yang dicerminkan oleh Bapak Musa. Setelah putra sulung Firaun mati akibat tulah ke-10, akhirnya ia mengizinkan bangsa Israel meninggalkan Mesir. Mereka sudah di dekat Laut Merah ketika Firaun berubah pikiran dan mengejar mereka. Ketika bangsa Israel melihat kereta-kereta perang Firaun, mereka amat ketakutan. Tetapi Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya ke arah Laut Merah. Tuhan mengirim angin kencang dan laut terbelah. Tampaklah ada jalan yang kering dan bangsa Israel pun berjalan melintasi Laut Merah. Di kiri kanan mereka ada tembok air. Akhirnya mereka tiba dengan selamat di seberang. Firaun dan tentaranya mengikuti orang Israel masuk ke laut. Tuhan menyuruh Musa mengulurkan tangannya. Maka air laut pun bergulung-gulung kembali sehingga Firaun dan seluruh tentaranya tenggelam. Tuhan menuntun umatnya melintasi padang gurun. Ia memberi mereka makanan dan air. Mereka berkemah di Gunung Sinai, di mana Tuhan memanggil Musa menghadap Dia di puncak gunung itu. Lalu Tuhan memberi Musa 10 perintah Allah, tertulis di atas 2 loh batu. Jangan menyembah ilah-ilah lain. Jangan membuat berhala. Perlakukan namaku dengan penuh hormat. Istimewakan hari Sabat. Hormati orang tuamu. Jangan membunuh. Setialah pada suami atau istrimu. Jangan mencuri. Jangan berbohong. Jangan iri pada orang lain atau apa yang dimilikinya. Sekarang mereka tahu cara menaati Tuhan. Dan ada juga contoh Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh diperintahkan Tuhan untuk membangun bahtera. Banyak orang yang mengejek bahwa Nabi Nuh itu menjadi gila bahwa ia membangun bahtera itu di atas gunung. Dan banyak sekali orang yang tidak percaya sama Nabi Nuh. Nabi Nuh sudah melakukan kasih. Contohnya ia sudah mengajak semua orang yang di lingkungannya Nabi Nuh untuk bertobat
dan masuk ke dalam Bahtrah yang sudah Nabi Nuh buat atas perintah Tuhan. Tetapi sayang sekali mereka tidak percaya dengan Nabi Nuh dan akhirnya mereka semua tenggelam oleh air, dan yang hanya selamat di perahunya Nabi Nuh itu hanya keluarga dekatnya Nabi Nuh. Jadi itu 3 tokoh contoh yang salah satu yang ada di Alkitab yang mencerminkan kasih yang diajarkan oleh Tuhan, karena Tuhan itu adalah cermin dari kasih itu sendiri, adik-adik. Jadi adik-adik buat satu kertas berbentuk corong. Jadi kalau adik-adik melihat dari corong sisih kecil ini, ya adik-adik melihat dari kesalahan orang yang besar, jadi menutup kesalahan, kebaikan-kebaikan. Dan adik setiap minggunya setia ya mengikuti ibadah online Shining Kids. Oke? Dah, God bless you adik-adik. Hai adik-adik, hari ini Kak Angel lagi mau buat cemilan buat Reinhard. Tapi Kak Angel nggak punya ide. Apa ya cemilan yang enak? Kita lihat dulu ya di Google. Ih, nggak ada yang enak. Duh, Kak Angel bingung. Gimana kalau Kakak Angel minta temen Kakak Angel nih ngebantuin? Kita telepon dulu ya. Halo. Kak Grace. Iya Kak Angel. Lagi ngapain? Biasa di rumah aja ini. Oh, Kakak Grace bisa bantuin Kakak Angel nggak? Bantuin apa Mau nih? bikin cemilan nih buat Reinhard. Nanti Kak Grace datang ke rumah ya. Oh, Kakak Grace datang ke sini ya. Yuk, makasih. Nah, adik-adik, Kakak Grace mau datang ke sini. Yuk kita tunggu Kak Grace yuk. 2 hours later. Nah, itu Kakak Grace. Halo Kakak Angel. Apa kabar? Baik, luar biasa. Oke, Kak Grace pintunya dulu ya. Oke. Kakak Grace udah tahu mau bikin apa? Udah dong, Kak Grace udah punya ide pastinya. Ayo kita bikin sekarang. Oke, adik-adik di rumah udah siap belum? Udah ya? Kakak Angel, yuk kita pakai topi master chef-nya dulu. Kak Grace udah siapin juga ya. Iya Hebat dong. juga nih Kak Grace. Oke, Kakak Angel boleh tolong liatin topinya Kak Grace udah lurus belum? Udah. Kalau aku gimana? Udah. Oke. Keren kan adik-adik? Keren dong. Yuk. Nah, Kakak Angel, di sini Kak Grace udah siapin nih, ada bahan-bahannya. Kan kita mau bikin bola-bola Oreo. Udah pasti kita ada bahannya adalah Oreo. Terus apa? Nah, bahan lainnya yaitu ada seres, ada susu kental manis. Nah, adik-adik dari rumah boleh nih kalau mau susu kental manisnya nggak harus merek yang Kak Grace pakai juga, ya kan? Boleh merek apa aja. Yang penting enak. Iya pastinya. Tapi sebelumnya kita pakai sarung tangan dulu Kak Grace, biar kita tetap bersih tangannya. Iya dong. Kita pakai sarung tangan. Nah, adik-adik di rumah kalau nggak punya sarung tangan nggak apa-apa. Jadi adik-adik pastinya mencuci tangannya dulu ya. Iya. Nah, udah deh kita pakai sarung tangan. Nah, pertama-tama kita ngapain dulu nih Kak Grace? Nah, pertama-tama kita buka dulu Oreonya dan dimasukkan ke dalam ya nih kantong plastik seperti ini. Oke, aku bantu buka ya. Iya. Nah, kalau adik-adik di rumah nggak punya kantong plastik, bisa langsung kayak Angel nih taruh di sini dan dihancurin di dalam situ. Iya. Bikin dulu ya Kak Grace. Iya Kakak Angel, silakan. Kalau Kak Angel bikin Kak Grace buka serasnya taruh di sini ya. Iya. Kan kita mau saling membantu. Betul sekali, saling membantu itu membuat pekerjaan lebih cepat. Iya dong. Dan cepat selesai. Iya. Ya, nah
udah dimasukin nih adik-adik. Sekarang kalau udah dimasukin, dihancurin. Nah betul, dihancurin kayak gitu Kakak Angel. Oh, udah hancur nih Kak Grace. Iya, coba tunjukin ke adik-adik Angel. Nah, kalau udah hancur kayak gini, kita tuangin dalam baskom ya. Iya. Oke. Nah, udah dituangin dalam baskom seperti ini. Kita tuangin deh ininya, susu kental manis. Kak Angel minta tolong dong Kak Angel. Oh iya. Nah, kalau temen kamu nggak bisa, kamu tolongin ya. Namanya juga itu membantu. Betul sekali. Kita harus saling membantu. Nah, silakan dituang Kakak Angel. Oke. Dituangin secukupnya aja ya adik-adik ya. Karena kita mau membentuk jadi bola-bola Oreo. Segini cukup dulu ya Kak. Iya. Oke. Nah, Kakak Angel coba sekarang kita aduk. Aku aduk ya. Ya aduk adik-adik. Dicampurin. Iya. Terus kita bikin bola-bola Oreo. Nah, adik-adik boleh minta bantuan juga sama mamanya, papanya, kakak atau adik untuk kita bentuk menjadi bola Oreonya ya. Yuk kita bentuk sama-sama. Kurang kan? Oh kurang ya. Kalau kurang adik-adik bisa nambahin lagi deh susu kental manisnya. Tolong Kak, tangan aku udah kotor Kak. Oke kakek selangin ya. Iya Kak. Baunya manis sekali. Iya udah. Enak nih Kak. Wangi susu, wangi Oreo. Iya. Ini Reinhard dan Rema pasti suka. Pasti suka banget. Udah. Oke, thank you Kak. Gimana Kakak Angel? Udah cukup belum? Cukup. Oke, kalau gitu kita siap untuk membentuk jadi bola. Oke, kita bentuk sama-sama yuk adik-adik. Kita bentuk. Nah, gini Kakak Angel. Kalau udah jadi bola-bola kayak gini, kita langsung ambil dong satu-satu dan ditaruh di seres. Nih, kayak gini nih. Kan tuh, kita gulung-gulung aja nih. Kayak gini. Ambil satu-satu tuh. Aku siapin di sini ya. Iya. Kakak Angel, Kak Grace boleh minta tolong ambil sendok nggak? Oh iya, boleh. Nah, nih Kak Angel yang udah jadi dipindahin. Nah, taruh deh di wadahnya. Cantik ya. Warna-warni kan? Iya. Udah pengen dimakan aja nih sama Kakak Angel nih. Nah, kita makan sama-sama nanti ya. Oh iya, oke. Kita bikin dulu. Nah. Wangi coklatnya. Silakan Kakak Angel diambil. Nggak sabar nih. Iya, nggak sabar nih mau ngasih Reinhard buat makan. Pasti dia seneng banget. Nah, biar cantik kita, Kakak Grace udah siapin ini nih. Nah iya, silakan Kakak Angel ditusukkannya. Wah, cakep banget nih. Iya nih. Udah jadi ya Kak Grace. Nah adik-adik, ini dia bola-bola Oreo. Nah adik-adik bisa bikin di rumah, bisa minta tolong mamanya, minta tolong papanya. Betul sekali. Jangan lupa bilang, Mama atau Papa tolong bantuin ya. Setelah ditolong jangan lupa bilang terima